Kisah misteri kali ini menceritakan tentang Dewi dan Eka, mahasiswa yang baru di sebuah universitas, sebut saja X, dan baru saja pindah ke sebuah kontrakan. Dewi merasa senang sekali karena merasa beruntung mendapatkan kontrakan yang murah dengan lokasi yang tidak terlalu jauh dari kampus mereka. Meskipun Eka juga merasa senang, tetapi kekhawatiran terlihat jelas di wajahnya. Dewi pun bertanya kepada Eka apa yang dia khawatirkan. Sejenak Eka terdiam. Kemudian Eka pun menceritakan kalau dia teringat pesan kakaknya. Kakaknya sempat berkata, hati-hati kalau dapat kontrakan murah, jangan-jangan angker. Dewi pun tertawa terbahak-bahak dan menyuruh Eka untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Akhirnya, Eka pun mencoba untuk tidak terlalu memikirkan perkataan kakaknya. Dan mereka pun memutuskan untuk segera mulai membersihkan kontrakan baru mereka yang cukup kotor, karena sudah lama tidak ada yang menempati. Saat membersihkan rumah itu, pandangan Eka tertuju pada tembok dengan bercak-bercak berwarna hitam. Eka merasa jijik dengan bercak-bercak tersebut. Namun Dewi berkata, mungkin cuma sekedar jamur itu. Udah lama kan soalnya rumah ini kosong. Eka pun berusaha membersihkan bercak hitam itu dengan sebuah kain. Namun tidak bisa hilang. Dewi akhirnya memberikan ide untuk mencat ulang atau menutupi tembok kotor itu dengan wallpaper. Dan Eka pun menyetujui ide tersebut. Tidak terasa, waktu pun berlalu. Sudah hampir 1 bulan, Eka dan Dewi menempati kontrakan baru mereka. Suatu malam, Eka sedang berada di kamar mandi ketika tiba-tiba ia mendengar suara pintu terbanting cukup keras. Eka pun berteriak memprotes. Wi, kamu nutup pintu gitu banget? Baru ribut ya sama pacar baru kamu? Namun tidak ada balasan dari Dewi. Sesaat kemudian terdengar langkah kaki mendekati pintu kamar mandi. Lalu terdengar seseorang mengetuk pintu kamar mandi 3 kali. Eka menjawab dari dalam kamar mandi. Sebentar Wi, nanggung nih. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari balik pintu kamar mandi. Tolong. Eka pun mulai ketakutan. Wi, gak lucu ah, jangan bercanda ya. Awas kamu. Buru-buru menyelesaikan kegiatannya di kamar mandi dan segera keluar dari kamar mandi untuk memarahi Eka. Belum selesai Eka memprotes, tiba-tiba Eka tersadar kalau ternyata tidak ada siapapun di rumah kecuali dirinya. Lalu tadi siapa? Pikir Eka dalam hati. Ketakutan pun merasuki seluruh tubuh Eka. Dan keringat dingin keluar dari seluruh tubuhnya. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Teriak Dewi memasuki rumah. Dewi meminta maaf karena pulang terlalu larut. Alasannya, pacarnya tiba-tiba mengajak nongkrong. Namun, Eka hanya terdiam. Dewi pun keheranan melihat Eka yang terlihat pucat dan ketakutan. Loh, Wi, kamu kenapa? Kok pucat gitu? Tanya Dewi. Dengan terbata-bata, Eka bermaksud menceritakan apa yang barusan ia alami. Namun, tiba-tiba ia teringat pesan kakaknya tentang kontrakan angker. Dan akhirnya, Eka pun mengurungkan niatnya untuk menceritakan kejadian itu. Namun Dewi yang masih penasaran kembali menanyakan apa yang terjadi kepada Eka. Eka pun segera beralasan kalau tadi ada kecoak terbang ketika dia di kamar mandi. Dewi pun tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Eka.
Beberapa hari kemudian, terlihat Dewi sedang asik ngobrol dengan Miska, seorang teman kuliahnya di sebuah ruang kuliah. "Benar kamu kontrak di rumah yang di ujung jalan itu, Wi?" tanya Miska. Dewi pun mengiyakan, lalu menanyakan kenapa memangnya. Dengan sedikit canggung, Miska menjawab, "Enggak apa-apa kok, Wi." Dewi bertanya lagi, "Kenapa memangnya?" "Jangan bikin penasaran dong, Miss," kata Dewi. Dengan ragu-ragu, akhirnya Miska pun menjawab, "Gak apa-apa, Wi. Cuma kok aku sering dengar kalau rumah itu angker, Wi." Dewi terkejut mendengar apa yang dikatakan Miska. Serius kamu?" tanya Dewi lagi. Miska pun melanjutkan ceritanya. Menurut rumor yang beredar, dulu ada seorang mahasiswi yang kontrak di situ. Akan tetapi, tiba-tiba suatu hari mahasiswi itu hilang. Berbulan-bulan keluarga dan polisi sudah mencari, tetapi sama sekali tidak ada petunjuk keberadaan mahasiswi itu. Polisi mencurigai teman prianya, tapi karena tidak cukup bukti dan dia seorang anak pejabat, maka kasusnya dihentikan. Dan sampai hari ini masih belum ditemukan mahasiswi itu. Dewi terlihat pucat usai mendengarkan cerita Miska. "Terus gimana, Miss?" tanya Dewi. Miska kembali melanjutkan ceritanya. "Ya, sejak hari itu katanya kontrakan itu angker banget. Sering ada suara minta tolong dan suara perempuan menangis gitu." Dewi sebenarnya meragukan cerita Miska karena menurut Dewi selama mereka tinggal di situ mereka tidak pernah mengalami hal-hal yang aneh. Miska pun berkelakar bahwa paling itu semua hanya rumor dan Dewi seharusnya merasa beruntung karena dapat kontrakan murah. Tetapi Dewi tidak bisa melupakan cerita itu dan berencana menceritakan apa yang dia dengar kepada Eka. Sementara itu di kontrakan, Eka yang sedang berada di kamar mendengar ada suara terhisak. Eka pun keluar dari kamar dan terlihat Dewi sedang duduk di meja belajarnya sambil tertunduk dan menangis terhisak. Eka mencoba menanyakan apa yang terjadi. "Kamu kenapa, Wi? Ribut ya sama William?" "Sudahlah, tinggalkan saja dia. Dia bukan cowok baik-baik, Wi," kata Eka. Tapi Dewi terus saja menangis. Eka mencoba menghampiri Dewi. "Ya sudah yuk, malam ini kita tidur bareng ya, biar kamu tenang," bujuk Eka agar Dewi tenang. Tangan Eka berusaha meraih pundak Dewi. Ketika tiba-tiba, "Kak, kamu ngomong sama siapa?" terdengar suara Dewi di belakang Eka. Eka dan Dewi yang ketakutan malam itu terjaga. Mereka tidak berani tidur. Eka berkata kepada Dewi, "Wi, kita pindah aja yuk. Takut aku di rumah ini." Dewi pun mengangguk tanda setuju. Namun tiba-tiba terdengar suara lirih. "Tolong." Dewi memberanikan diri untuk bertanya, "Siapa kamu? Apa maumu?" "Tolong." Tiba-tiba muncul sesosok perempuan di hadapan mereka. Eka dan Dewi pun terkejut. Dewi kembali memberanikan diri untuk bertanya, "Tolong jangan ganggu kami. Kami tidak ada maksud apa-apa." "Tolong." Sosok perempuan itu pun menunjuk ke arah dinding dengan bercak-bercak hitam. "Kak, sepertinya ia ingin menunjukkan sesuatu," kata Dewi. Eka pun menyetujui. Tak lama kemudian, sosok perempuan itu pun menghilang. Dewi dan Eka kemudian berjalan menghampiri dinding itu. "Kak, sepertinya ada sesuatu di balik dinding ini." Dewi pun berinisiatif untuk memanggil tukang untuk membongkar dinding itu, untuk mengetahui apa yang sebenarnya sosok perempuan itu inginkan.